Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nikma. Saya dari Prodi Biologi. NPM saya 920114021110011. Di sini saya akan menjelaskan kembali membahas kembali materi dari kelompok 7, yaitu mereka membahas tentang fotosintesis. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa itu fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Selanjutnya, apa itu metabolisme? Metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabolismos, yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolisme semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk pada tingkat sel. Metabolisme memiliki tiga tujuan, yaitu yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Yang ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Metabolisme memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengganti sel atau jaringan yang sudah rusak. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat, penyusun unit pembangunan sel. Yang kelima, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Selanjutnya, proses metabolisme pada makhluk hidup terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Kedua, metabolisme lemak. Ketiga, metabolisme protein. Yang pertama, metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat, yaitu glukosa, akan diurai menjadi senyawa gula sederhana, yaitu monosakarida. Yang kedua, metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak ini terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Yang ketiga, metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Craquelaceae. Craquelaceae atau Craquelaceae acid metabolisme adalah tumbuhan yang ada di daerah kering. Tumbuhan yang masuk kategori CAM adalah kelompok sukulen atau menyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, dan yang umumnya hidup di lingkungan kering. Proses fotosintesis pada tumbuhan CAM. Fotosintesis merupakan cara atau proses tumbuhan dalam menghasilkan energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam fotosintesis ini terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia yang terekam dalam senyawa organik glukosa atau amilin atau karbohidrat. Dalam proses fotosintesis ini diperlukan H2O dari tanah melalui xilem dan CO2 dari udara lewat stomata pada daun. Proses fotosintesis tanaman CAM pada dasarnya merupakan kombinasi antara fotosintesis tanaman C3 dengan fotosintesis tanaman C4. Tanaman CAM merupakan golongan tanaman yang memiliki daun yang berdaging. Selanjutnya, mekanisme pembentukan ATP dan NADPH. Pembentukan ATP. Yang pertama, dari reaksi terang fotosintesis, sebagian energi yang diserap disimpan dalam bentuk NADPH, sebagian lain dari energi foton digunakan untuk membentuk ATP. Pembentukan ATP dikenal dengan proses fotofosforilasi. Fotofosforilasi terjadi melalui mekanisme kimia osmotik. Mekanisme kimia osmotik didasarkan pada prinsip bahwa perbedaan konsentrasi ion dan potensial elektrik di antara membran merupakan sumber energi bebas.
pembentukan NADPH melalui siklus Calvin. Siklus Calvin merupakan suatu reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan tanpa bantuan cahaya atau biasa disebut dengan reaksi gelap. Namun, bukan berarti siklus Calvin akan terjadi dalam kegelapan. Yang dimaksud reaksi gelap di sini adalah untuk terjadinya reaksi tersebut tidak membutuhkan energi dari cahaya. Berbeda dengan reaksi terang yang memerlukan cahaya, siklus Calvin ini terjadi di stroma yang berada dalam kloroplas yang mengubah karbon dioksida atau CO2 menjadi gula 3 karbon. Saat membuat gula 3 karbon, siklus akan mengonsumsi NADPH2 dan menghabiskan banyak energi dalam bentuk ATP atau menambah elektron ketika mengurangi daya. Gula tersebut akan diubah menjadi nukleotida atau pati, gula yang lebih kompleks, dan asam amino. Atau bisa lebih jelasnya, kalian bisa tahu proses reaksi terang yaitu ADP tambah NADP tambah fosfat tambah energi cahaya tambah air menuju ATP tambah NADH tambah oksigen. Selanjutnya proses siklus Calvin juga yaitu NADPH tambah ATP tambah RUDP tambah karbon dioksida menuju PGAL tambah NADP. Dan selanjutnya sintesis sukrosa dan pati. Sintesis sukrosa berlangsung di sitosol. Glukosa dan fruktosa difosforilasi terlebih dahulu menjadi glukosa fosfat dan fruktosa fosfat. Reaksi antara dua senyawa tersebut membutuhkan energi dari uridin trifosfat dan uridin dirofosfat. Selanjutnya yang terakhir, sintesis pati atau amilum. Sintesis pati dibentuk di kloroplas dan disimpan sebagai amiloplas dalam satu atau beberapa butir plastik. Pati terbentuk ketika fotosintesis melebihi laju gabungan antara respirasi dan translokasi. Dua jenis pati ini yang paling sering dijumpai yaitu amilosa dan amilopektin. Pembentukan terjadi melalui satu proses yang melibatkan sambungan berulang unit glukosa dari nukleotida yang disebut adenosine diphosglukosa atau ADPG. Video pembelajaran kali ini cukup sekian dan terima kasih dari saya tentang pembahasan materi dari kelompok 7 yaitu materi tentang fotosintesis. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.